Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian, Sarjana Manajemen Asisten Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira ada gak sih di sini yang bekerja di dalam lingkungan kerja yang tidak nyaman atau seringkali disebut dengan lingkungan kerja yang toksik? Tentu pasti ada. Nah, bisa jadi hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Baik, di sini saya Firma akan menyampaikan terkait 3 cara komunikasi efektif kerja. Apa sih itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih, baik Anda dengan sesama rekan kerja Anda atau Anda berkomunikasi dengan antar divisi, antar departemen, di mana pesan, ide, informasi yang dimaksud berhasil disampaikan, diterima, dan dipahami oleh penerima pesan. Intinya, pesan yang kita sampaikan ini tidak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami sesuai maksud kita. Selanjutnya ada 2 komunikasi yang efektif. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. 2, menyampaikan membangun hubungan yang baik. 3, menciptakan pemahaman bersama. 4, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. 5, menyelesaikan masalah atau konflik. Dan yang terakhir, memberi pengaruh atau mengajak orang lain. Dengan adanya komunikasi efektif akan memperlancar kerjasama tim dan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Next. 3 kunci membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, saling terbuka. Karena ketika kita tidak saling terbuka, contohnya seperti ini. Di sini saya membawa apa? Nah, saya mau bertanya kepada mbaknya. Menurut mbak, ini angka berapa ya? Tapi menurut saya kan masih muda kok. Jadi ini anak-anak ke 9. Nah, saja akan seperti itu. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Yang harus kita lakukan bisa jadi mbaknya pindah berdiri di samping saya, atau sebaliknya saya yang pindah posisi duduk di samping mbaknya. Sama-sama ngomong, sama-sama terbuka, lebih open, karena perspektif kita setiap orang itu berbeda-beda. Maka kita harus menyamaratakan sudut pandang kita dengan cara saling terbuka. Baik, yang kedua ada konektivitas yang kuat. Artinya kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, bersikap tegas. Bersikap tegas di sini bukan berarti galak. Ini tentang di mana kita berani berbicara, berani berpendapat dengan sopan dan jelas. Tadi yang pertama ada saling terbuka. Yang pertama, berani berpendapat. Kedua, terbuka atas umpan balik. Apa itu umpan balik? Umpan balik adalah feedback, kritik atau saran. Ketika kita dikasih feedback, kita jangan baper, tapi kita harus menerimanya dengan baik. Dan selanjutnya, mendengar dan memahami pesan orang lain. Ketika kita ingin didengar oleh orang lain, maka kita harus mampu menjadi pendengar yang baik, betul? Dan yang terakhir, saling percaya. Dengan kita saling terbuka, akan menciptakan perasaan saling percaya sama rekan kerja. Lanjut, konektivitas yang kuat. Kedekatan emosional dan responsif. Artinya, kita memiliki hubungan yang dekat secara emosional agar komunikasi kita berjalan dengan baik dan nyambung satu sama lain, yaitu
saling peduli dan nyambung satu sama lain. Dan yang kedua, tidak hanya bicara, tapi juga mendengarkan dengan empati atau dengan mengerti perasaan orang lain. Dan yang terakhir, bersikap tegas atau asertif. Yang pertama, berani menyampaikan pendapat. Contoh, ketika teman-teman sedang mengadakan meeting perusahaan terkait perubahan peraturan perusahaan. Nah, ketika teman-teman tidak setuju dengan peraturan yang dibuat, teman-teman memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Tapi dalam artian harus dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang kedua, tidak pasif. Artinya tidak selalu mengalah dan tidak juga agresif, tidak memaksakan kehendak. Jika pendapat kalian tidak diterima oleh atasan, teman-teman jangan marah, harus bisa menerimanya. Karena perusahaan itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan sendiri. Dan yang terakhir, tegas, tidak berarti tahu batas, dan bisa berkata tidak jika perlu, tetapi tetap menghargai orang lain. Contohnya, ketika atasan memberikan tugas, sedangkan teman-teman masih mengerjakan tugas dari atasan. Nah, teman-teman tidak selalu harus bilang iya, oke, saya kerjakan. Kalau begitu, yang ada teman-teman kewalahan, akhirnya tidak fokus dengan tugasnya. Teman-teman bisa menolak dengan cara, contohnya gini. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak telah memberikan tugas kepada saya dan sekarang Bapak memberikan tugas lagi. Apakah boleh saya mengerjakan tugas ini setelah tugas yang A selesai? Gitu. Bisa juga teman-teman meminta saran kepada atasan. Menurut Bapak, alangkah baiknya tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Itu paham? Nah, hal ini kenapa harus dilakukan? Karena agar teman-teman bisa dihargai, tetapi tetap menjaga perasaan orang lain. Next. Di sini ada studi kasus komunikasi efektif di tim proyek marketing. Latar belakang, sebuah tim marketing di perusahaan sedang mempersiapkan peluncuran produk baru. Terdiri dari 5 orang. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Ada dari bagian desain, konten, promosi, analisa pasar, dan koordinasi. Dan muncullah permasalahan. Permasalahannya adalah di awal proyek terjadi kesalahpahaman antara bagian konten dan desain. Desain merasa konten terlalu lambat, sedangkan tim konten merasa belum menerima brief visual yang jelas. Akhirnya pekerjaan tidak sinkron dan terjadi keterlambatan. Oke, baik teman-teman, untuk studi kasus ini, apakah dari teman-teman memiliki apa sih solusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Baik, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio dari Isto. Dari studi kasus itu kan ada 5 orang memiliki masing-masing sejauh ya kan. Dari studi kasus itu kan ada kesalahan dari salah satu pihak ya, kesalahpahaman. Terus 5 orang memiliki masing-masing tugas. Kalau itu caranya itu kita dibikin kayak sistem gitu kan. Jadi satu orang bertanggung jawab di bagian apa, nanti bakal ketahuan misal di kesalahan antara desain dan konten ya. Berarti siapa yang bertanggung jawab di konten, maka kita akan menginterogasi bagian konten, apakah dia bekerja atau pada bagian desain. Baru kita bakalan ketemu titiknya gitu kan, antara konten dan desain satu orang itu anggap bertanggung jawab di masing-masing itu. Itu sih. Ya, sama. Baik, terima kasih Kak Dio. Nah, betul sekali. Nah, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang kita lakukan. Nah, alangkah baiknya tim desain meminta brief visual, tim konten meminta brief visual secara awal. Dan untuk tim desain harusnya menjelaskan secara detail kapan deadline untuk tugas ini agar tim konten
yang bisa menyesuaikan. Baik, gitu ya. Selanjutnya, baik, kesimpulannya adalah komunikasi efektif adalah fondasi utama kerja sama yang sukses. Dengan memahami, mendengarkan, dan menyampaikan pesan secara bijak, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab. Satu aja. Oke, satu orang aja, boleh? Ya, kakak yang lagi ya boleh. Nama saya Irham Maulana dari kelompok Mampir. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana cara menyampaikan pendapat atau ide dengan jelas tanpa menyinggung rekan kerja. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyampaikan pendapat tetapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, tentunya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk kita agar tidak menyinggung orang lain, kita harus punya pendapat serta alasannya kenapa kita mempunyai pendapat tersebut. Nah, untuk terkait menyinggung atau enggak itu bukan urusan kita, karena tugas kita hanya mengembangkan pendapat aja. Baik, misalkan dari dia ngomongin, misalkan kita pendapatnya diterima di ACC oleh atasan, pihak lain nggak terima ngomongin kita di belakang atau apa, kita nggak usah bikin hal itu. Yang kita harus kita lakukan, kita upgrade diri menjadi lebih baik. Kita jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain dan pendapat orang lain. Gitu. Terjawab kan? Masih. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya Kartika pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.